sekali mencari kata-kata. Bu, kita juga sepintar mereka, kenapa sih daripada marah-marah? Sangat smart. Kedua, Bu Asmoro barangkali mendengar sendiri Pak Sulaiman dari Malaysia bicara. Kita mengakui tradisi batik kita dapat dari Indonesia. Waktu beliau diserang di Komisi Symposium ASEAN yang lalu oleh Pak Iwan Tirta, oleh Ibu Basra Prima, kita mengakui tradisi batik Malaysia adalah kita dapat dari Indonesia di tahun-tahun 20-an. Tetapinya itu yang harus kita cermati. Kalau kita terus-terusan menganut tradisi itu, yang notabene kita pinjam dari Indonesia, kemudian kita menjualnya ke penduduk kita yang hanya 23 juta orang, anak-anak muda kita nggak mau pakai itu. Persis blueprint yang di Indonesia. Kita berat sekali mengajak kaum muda seperti Anda memakai batik. Siapa yang memakai batik? Sekarang aja kita jujur aja pada kita, nggak ada termasuk saya. Nggak suka pakai, nggak juga. Bawahannya pakai, alhamdulillah. Batik jadi minoritas di sebuah bangsa yang berteriak-teriak bahwa batik itu milik kita. Gimana sih urusannya? Kok jadi kontradiktif begitu kita? Ya. Balik ke Malaysia, mereka kemudian memilih menceburkan diri dalam pasar dunia. Artinya, corak-corak mereka harus fashionable sesuai dengan tren international fashion. Apa cara-caranya? Mereka kerjasama dengan Gianni Versace, mereka kerjasama dengan Salvatore Ferragamo, dan semua raja-raja fashion yang ada di Eropa Barat dan Amerika. Kerjasamanya kerjasama estetik, kerjasama motif. Karena masalah batik sebetulnya adalah masalah estetik. Teknik ya, tetapi akhirnya yang dijual kan warna yang cantik, motif yang stylish. Bukan yang dijual kan bukan tekniknya, kan hasil akhir dalam ungkapan visual experience itu yang dijual. Dan pengalaman visual manusia itu membuahkan daya tarik dari batik, atau sebaliknya daya tarik dari batik adalah bagaimana dia mentransmisikan corak-corak yang indah yang merangsang orang ingin memiliki. Malaysia sangat cerdas. Itu batik, iya. Kata siapa? Kata kita orang Malaysia. So what? Kata orang Indonesia batik itu cantik, itu urusan Indonesia. Kata kita batik adalah cantik, kata kita ada batik yang demokrasi, yang sangat besar, siapa peduli? Kita orang Malaysia biar begitu, kenapa orang Indonesia harus marah? Dan seterusnya dan seterusnya. Jangan kita sampai di outsmart oleh orang Malaysia. Jangan sampai kita kalah cerdas. Supaya nggak kalah cerdas, lihatlah tradisi itu sebagai sesuatu yang berkelanjutan ke dalam era modernitas. Suatu dialog antara tradisi dan modernitas. Jangan melihat tradisi sebagai turunan dari nenek moyang kita yang bagus memang, dan tetap beranggapan harus seperti itu dan memberhalakan tradisi harus seperti itu saja. Tidak seperti itu berarti tidak batik. Itu akan kemudian membunuh kita secara pelan-pelan. Nah, sekali lagi saya katakan, Malaysia melihat batik secara lebih liberal. Hati-hati. Terima kasih. Saya kira kalau Malaysia itu smart, membingungkan kita sampai hari ini. Satu ekor ya Mas, ketemu katanya. Baik, tadi disinggung-singgung anak muda yang tidak suka batik, atau kebetulan sekarang tidak memakai batik, atau orang di rumahnya tidak ada batik, saya nggak tahu juga. Saya kepingin dari anak muda yang tersinggung, seakan-akan sudah agak tidak mudah, jadi sebentar dulu. Saya ingin mengundang anak yang teman-teman yang merasa dirinya muda dan tersinggung dengan pernyataan Mas Gibran tadi untuk ambil bagian dalam meramaikan tanya jawab ini. Silakan. Saya kira ada minum kopi, minum teh itu bisa jadi. Baik, silakan. Batik, cuma untuk memakainya kita sering motong-motong bahan di rumah, tapi karena terlalu banyak aktivitas akhirnya nggak jadi dan sampai sekarang saya sendiri belum pakai. Baterainya untuk ganti tuh? Baterai Terus sih? mungkin ini ya,
Saya mau ngangkat tentang sosialisasi definisi batik itu sendiri di masyarakat. Karena menurut saya batik adalah proses di mana motif sendiri memang adalah bagian dari juga. Terus sementara di tengah masyarakat batik sendiri apa ya, sangat identik dengan sesuatu yang old fashion. Mereka melihat ini mau kondangan, mau ini. Dan menurut saya itu enggak sangat berbahaya karena kita bisa mengolah batik dengan baik. Sementara yang mereka lihat adalah mungkin bukan batik karena mereka di pasaran sekarang banyak muncul produk-produk yang memakai teknik printing dengan motif batik. Memang motif batik itu sendiri tidak bisa lepas dari proses batik. Memang keduanya harus berjalan beriringan. Terus yang selalu jadi apa ya, ganjelan di kepala saya adalah ya itu sendiri. Kenapa sih mereka melihat batik itu sebagai sesuatu yang kuno? Dan karena yang saya dengar dari sini tadi juga ada beberapa kurator yang tidak jadi pameran ini karena ini ada bocoran ini. Iya, dapat bocoran. Kompleks kalau kita bawa berat. Kalau Anda ringan dan memang kepingin pakai batik, bisa-bisa aja. Saya punya anak yang umurnya di bawah 30 tahun. Sejak kecil saya biasakan memakai batik. Waktu dia mulai dewasa dan mulai yang seperti biasa, ibu kan amat sangat menentukan anaknya pakai baju apa kan. Tapi di satu saat dia menemukan gaya pakaiannya sendiri, dia selalu mencampurkan gaya anak muda dia dengan jeans atau dengan mini roknya atau dengan segala macam dengan sepotong tekstil tradisional. Dan keberanian dia mencampurkan itu saya rasa tidak banyak dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Lucy umpamanya, dia punya sebuah kebaya dari batik Lasem yang kita beli sama-sama di Solo, yang dia pakai dengan sebuah jeans. Ini kan ada terobosan-terobosan untuk memakai batik tradisional dalam bentuk-bentuk yang lebih menarik untuk kalian yang rasanya masih muda, ya. Kenapa harus selalu pakai baju Eropa? Jangan katakan lebih praktis pakai celana panjang atau segala macam, enggak. Ibu saya waktu masih muda main tenis dengan kain panjang, ya. Saya sehari-hari kalau begitu acaranya resmi seperti ini, saya merasa ini acara resmi diundang oleh sebuah departemen bicara untuk teman muda saya Daud, saya pakai sarung. Seharusnya nggak patut pakai celana panjang. Tidak pernah akan terpikirkan oleh saya untuk sebuah acara yang seperti ini untuk datang dengan celana jeans saya juga pakai jeans. Saya senang pakai safari kaki kalau saya traveling. Tetapi kalau kayak gini pasti jadi kalian juga harus bisa mencampurkan gaya kalian yang modern ini, yang metropolitan mungkin dalam tanda kutip, dengan gaya tradisional dalam arti pakailah sesuatu yang masih memperlihatkan bahwa kalian orang Indonesia loh. Jangan sampai oh kamu agak sedikit kamu gak orang India, kamu sedikit oh kamu orang Cina. Jangan. Kita ini sebuah bangsa yang bercampur, melting pot istilahnya. Tetapi kalau kalian pergi jalan di Jalan Sudirman atau kalian lagi di mall atau lagi di Singapura katakanlah, harus kelihatan bahwa kalian orang Indonesia. Saya nggak peduli dengan muka saya yang tampang boleh nggak jelas ini. Saya pakai sarung dan kebaya dan baju kurung karena saya rasa orang Indonesia. Di mana pun juga. Bulan Agustus yang lalu saya ikut sebuah seminar di Bangkok. Setiap hari kita naik Skytrain. Saya nggak pakai celana panjang.
gaya berpakaian kalian yang terlalu metropolitan. Dan jangan bilang mahal dan murah ya. Karena baju-baju yang kalian beli juga kadang-kadang juga nggak murah juga. Handphone yang kalian pakai juga kayaknya 3 juta lebih. Kita punya prinsip yang sama. Anak muda beli handphone 5 juta cincai, giliran disuruh beli batik 500 ribu naik darat ya. Dan ini hanya ya, dan ini tidak hanya pada kalian anak muda ya. Ini juga terjadi dari macam-macam lapisan masyarakat dan umur. Saya punya sebuah workshop jahit, banyak membuat kebaya untuk pengantin. Seorang ibu dengan mudah mengeluarkan 5-10 juta per meter untuk berukat. Setidaknya dijahit juga nggak murah juga di tempat saya, termasuk menengah ke atas harganya. Tapi giliran disuruh beli batik, dia nggak mau yang 5 juta. Dia belinya yang penting. Dan ini adalah masalah kesadaran. Kalau Anda bisa beli kebaya berukat 5 juta meter, mestinya mampu dong beli kain yang 5 juta. Jadi hanya masalah kesadaran bangsa ya, atau tradisi. Kalian masih mau jadi pengantin cara Jawa, tapi maunya kainnya kain fabric yang beli Tanah Abang gitu loh. Jadi ini kembali adalah semacam kesadaran semaksimal mungkin bahwa kalian nggak sebuah keluarga tidak mampu terpaksa nyewa, itu hal lain, tapi konsekuen. Kalau Anda mau modern, silahkan modern, tetapi di satu saat usahakan menggunakan cari kain tradisional. Nggak senang batik nggak apa-apa, ada lurik. Nggak senang lurik nggak apa-apa, ada tenun ikat. Pilihan tekstil Indonesia itu banyak sekali. Dan keduanya, saya rasa kembali kepada mau berbusana, memakai tekstil tradisional. Terima kasih. Nah, kalau lihat batiknya nenek kita yang kuno, karena memang hidupnya dan memakainya batik-batik yang dipakainya di saat beliau itu remaja atau sebagai wanita muda. Jadi tolong jangan terburu-buru meneruskan stigma bahwa batik itu kuno, karena secara surprisingly saya melihat generasi muda membuat batik itu bermunculan terus. Dulu ada Mas Go, Kurtikswan, Ibu Bintang Sudipyo tahun 50-an, diteruskan oleh Pak Iwan Tirta. Sementara buku barat mengatakan batik has become full circle, sudah selesai batik nasibnya, sudah melalui segala zaman, dia akan meredup, dia akan hilang, terlanda oleh printing, oleh weaving dan sebagainya. Ternyata muncul Asmoro. Setelah Asmoro muncul lagi, ada Karmanita, ada Prayudi, ada Afif Sakur, dan masih mungkin ratusan yang belum sempat mengaktualisasikan dirinya di pelataran katakanlah pameran-pameran Inagraf, Indograf dan sebagainya. Kita saksikan itu bahwa teori-teori kemusnahan batik itu ternyata tidak pernah terjadi. Karena apa? Batik merupakan sesuatu yang, kalau menurut saya, kultur yang inherent, melekat pada bangsa Indonesia. Saya nggak percaya dan akan khawatir bahwa batik itu akan hilang. Itu semua anggapan orang-orang asing yang bertamu ke kita, terus menganalisis kebudayaan kita dari balik mejanya yang mewah di New York atau di Bangkok atau di London, dan terus memvonis bahwa kultur kita begini, begitu. Ternyata ya bukan. Saya mengadakan penelitian di Sumba, dan ternyata kain Sumba yang dianggap punah tetap dibuat dan tetap ditahan. Kemudian kenapa kok batik sebagai kuratorial? Apa ya kok batik? Nah, ini salah satu kesadaran yang kurang kenapa ya? Kurang apa saya bilang gitu ya? Kurang sadar bahwa kita punya bentuk kesenian sendiri. Batik itu seni asli Indonesia. Ukir-ukiran kayu, bikin keris, batik, apalagi berbagai macam patung, perhiasan-perhiasan,
Itu semua bentuk seni asli Indonesia. Dan bahkan tidak disebut seni. Seni itu baru masuk kamus bahasa Indonesia tahun 40-an. Dulu itu disebut tahunan atau kriya atau apa. Nah sekarang kata kriya itu diketekankan lagi sebagai sebutan untuk hasil bagus berkualitas dari bentuk kesenian Indonesia yang asli. Tapi serta-merta protes kriya, nggak ngerti saya kriya. Apa itu kerajinan? Apa itu? Loh, gua malah memakai kata asing seni, nggak mau pakai kata bangsanya sendiri. Kriya diintroduksi dan marilah kita mendukung istilah itu sebagai suatu awal dari pengakuan terhadap apa-apa yang memang berasal dari negeri kita sendiri, seperti tadi sudah disinggung oleh Mas Moro. Pergunakanlah secara total segala hal yang terkait dengan kebesaran kesenian kita sendiri yang selama hampir 400 tahun diinjak-injak oleh paham-paham barat lewat kolonialisme. Kita kemudian langkah via kerajinan. Saya tahu dari mana istilah itu berasal. Itu terjemahan langsung dari kata Belanda. Istilahnya sama, kerajinan. Never hate. Dari kata asal never hate, katanya rajin. Kerajinannya never hate. Itu kejamnya orang barat melihat bentuk seni-seni dari bangsa-bangsa yang terjajah. Dianggap sekedar rajin. Terus kita latah, iya, kerajinan. Supaya lebih kelihatan keren, katakanlah seni kerajinan. Dan menolong keadaan. Tidak menolong keadaan. Karena kita tetap di bawah stigma penjajah kolonialistik. Istilah kolonialistik. Kerajinan. Buang kekayaan. Pakailah kata kriya. Karena itulah tambah embel-embel kriya, seni kriya. Nonsense. Kriya ya kriya. Kriya itu sudah seni. Tidak perlu lagi seni kriya. Nanti artinya seni kriya. Jadi kacau balau. Kita tuh memang ruwet di sininya. Dikasih istilah yang bagus, yang baik, nggak mau dipakai. Supaya kelihatan keren, tambahin dong kata seni. Nggak usah. Kita punya nomenklatur sendiri. Jadi kembali kepada si kurator yang kok gini, kok gitu. Kok kamu nggak belajar sih? Bilangnya sama mereka. Kamu kok nggak belajar? Kamu hanya tahu seni lukis introduksi barat. Dadaisme, postmodernisme, segala macam fasih. Konstruksi B, konstruksi bla bla bla, segala nama barat dia hafal. Semua nama barat dia hafal. Begitu ngomong tentang Iwan Tinta, apa nggak tahu. Akhirnya Yudi Ahyadi yang notabene negaranya bicara tentang Iwan. Karena bangsanya sendiri nggak bisa bicara. Kurator-kurator yang hebat yang bolak-balik masuk koran Kompas itu satu pun nggak bisa membela hakikat dan martabat seni aslinya sendiri. Selalu yang itu masyarakat Asmoro. Sama Asmoro itu Asmara Dana yang telanjang lukisannya di lukisan kemarin di kota sama Efrik itu siapa? Suaminya itu selebriti itu siapa? Coba kamu tahu. Anjasmara. Itu Allah, itu yang jadi isu. Itu yang penting bagi mereka. Wah, segala macam. Loh itu boleh, tapi ternyata kesenian Indonesia nggak itu saja. Demikian ditantang, yuk ngomong tentang hiburan tradisional Toraja, batuk-batuk ya, cari alasan untuk diliput terus pergi. Nggak menguasai, sorry aja. Nggak menguasai, kenapa? Karena nggak menguasai. Kenapa nggak menguasai? Nggak mau mengakui bahwa itu seni, itulah yang milik bangsanya sendiri. Akhirnya kok praktis, kok pikiran sih? Ya kok kamu nggak belajar, kamu nggak mau mempelajarinya. Thailand, Filipina mempelajari. Begitu mereka mempelajari dan kemudian melompat ke depan, giliran kita kebakaran jenggot. Karena kita kok gini, banyak tanya segala macam. Sedangkan di depan hidung kita, semua itu tersaji untuk kita analisis. Dharma, jadi itu jawaban saya kepada Anda. Dari mana? Dari kaki pertama. Dari Institut Seni Indonesia. Apa lagi? Ya kenalilah kebudayaan Anda sendiri. Kalau mau jadi kurator, jangan patung kontemporer yang berasal dari Henry Ford dan sebagainya. Patung-patung Indonesia asli banyak yang harus menelaah. Itu kekayaan asli kita. Ya, terima kasih.